Baik, kembali kita berjumpa lagi di acara kita pada siang hari ini. Apa kabar? Saya percaya bahwa kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Ada salah satu pertanyaan penting yang dilontarkan kepada saya. Frater, saya telah melakukan korupsi dan saya berencana memberikannya untuk panti asuhan sebagian. Pertanyaan menarik. Dia telah melakukan korupsi dan dia akan juga memberikan sebagian korupsinya itu untuk panti asuhan. Sekilas kita akan melihat bagaimana tindakannya itu baik, ya. Setelah melakukan korupsi, di mana dia menyerahkan uangnya, hasil korupsinya itu untuk panti asuhan. Tapi sebelumnya kita harus melihat itu sebenarnya dari belakang. Tindakan apa sebelumnya? Karena dua itu harus berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain. Yang pertama, motif, tujuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengetahui bahwa tindakan baik belum tentu benar. Tetapi tindakan benar sudah tentu baik. Ada banyak kebaikan, tapi belum tentu benar, karena tidak memenuhi syarat utama, yaitu apa motifnya, dari mana sumbernya, apa alasannya berbuat. Sungguh itu dari kebaikan yang sempurna dengan memenuhi unsur-unsur pertimbangan moral yang baik dan benar, itu baru betul-betul dikatakan benar. Tindakan itu baik. Tetapi kebenaran sudah tentu baik. Mengapa? Karena sudah tentu baik. Kebenaran sudah benar-benar dipertimbangkan, baik secara moral, secara etika, baik secara terkait moralitas, terkait dengan pertimbangan banyak hal. Tapi membenarkan kebaikan yang kita lakukan setiap hari, itu harus dipertanyakan. Sungguh ini adalah kebenaran atau bukan? Karena memberikan hasil uang korupsi kepada orang-orang panti asuhan itu tidak benar, tapi baik. Di mana letak kekurangannya? Yaitu tindakan sebelumnya, di mana perbuatan sebelumnya itu kan hasil curian. Masa dikasih kepada panti asuhan? Lebih baik kamu tidak memberikan kepada panti asuhan daripada memberikan hasil curian itu untuk panti asuhan. Kan sudah seperti sama-sama berdosa, kan? Pelaku juga berdosa, penerima juga berdosa. Nah, untuk itu harus kita hati-hati. Perbuatan baik apapun itu, kita harus melihat apakah ini benar, sungguh-sungguh dipertimbangkan, dilihat dari berbagai sudut, dipertimbangkan secara moral, hukum, adat, istiadat yang berlaku, peraturan yang berlaku. Tapi di dalam kebenaran itu sudah tentu baik. Kan tidak ada lagi pertimbangan macam-macam, sudah benar. Kalau benar yang kamu lakukan, sudah tentu baik perbuatan. Karena bagi kita umat Kristen, kebenaran itu bersumber dari Allah sendiri. Maka segala sesuatu menyangkut moralitas, hukum-hukum ilahi harus ada pada tindakan baik kita, baru dikatakan benar.
Bapak Ibu, semoga sharing ini membantu kita, ya, menambah wawasan kita, memampukan kita untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar, dengan baik dan juga harus dengan benar. Maka kita pun akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Tapi ketika kita hanya melakukan kebaikan itu, baik tanpa dilakukan dengan kebenaran, dengan pertimbangan, dengan hukum-hukum yang berlaku atasnya, maka itu pun memiliki kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, mungkin dalam perjalanan hidup kita sering melakukan itu, atau masih belum. Mari kita berefleksi, melihat kembali, sungguhkah tindakan saya setiap hari mengandung kebenaran, mengandung kebaikan. Mengandung kebenaran sudah tentu kebaikan. Melakukan kebaikan harus mengarah kepada kebenaran. Itu hukum tertinggi. Salah satu gambar atas, lebih baik dibenci karena memilih jalan yang benar daripada disukai karena mengikuti jalan yang salah. Banyak orang melakukan gaya-gaya cerita kebaikan-kebaikan, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sesuai dengan hukum-hukum, sesuai dengan kebenaran yang dikandung oleh masyarakat, dikandung oleh agama. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, lihatlah dan rasakan, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Sudah terang tentu, karena kebenaran adalah musuh-musuh mereka yang membenci Allah itu sendiri. Mari kita belajar dan menjadi seorang pelaku-pelaku kebenaran dimanapun dan kapanpun, karena orang-orang benar akan sampai kepada kebenaran dan akan memiliki kehidupan abadi di surga. Terima kasih. Semoga para pemirsa kami menjadi terhibur kalau terhibur, dan menjadi terinspirasi kalau terinspirasi. Kalau tidak terinspirasi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengetahui salah satu kata-kata hari ini. Sudah kita melihat juga pertanyaannya. Semoga menjadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan bagi saya dan untuk kita semua. Jangan lewatkan ada episode selanjutnya. Terima kasih, Pace Bene.